Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, selamat pagi atau siang ataupun malam ya para pemirsa YouTube channel sekalian, kapanpun kalian menonton video ini. Bertemu lagi di channel saya, channel Imam Maula Fikri. Di channel ini saya membuat video tentang tulisan-tulisan saya ya yang terdapat di blog ya, catatan maulafikri.com ataupun di buku yang saya tulis. Selain itu, pada channel ini juga saya membuat video-video pembelajaran mengingat profesi saya sebagai seorang guru ya di salah satu sekolah menengah. Dan yang saya buat di sini adalah video-video tentang materi-materi keagamaan yang dulu saya pelajari di pondok pesantren. Mengingat karena memang pembelajaran agama di sekolah umum porsinya sangat kecil jika kita mengacu ke kurikulum nasional. Untuk itu saya buat ini untuk murid-murid saya, dan kalau kalian ya, khususnya murid-murid saya yang ingin ikut menyimak, silahkan menyimak ya, dan siapapun boleh menyimak video ini, dan sangat diharapkan komentarnya karena saya yakin penjelasan saya tidak sempurna. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan loncengnya, komen dan share jika kalian merasa banyak manfaatnya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid ini pasti ada di setiap pesantren ya, dipelajari. Kita akan belajar dari kitab Tijanud Darori ya, karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari risalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah ya, di muqaddimahnya Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan amma ba'du Tijanud Darori fi syarhi risalatil Bajuri. Hadza syarah ala risalati Alamah Al-Bajuri fi tauhid samaituhu Tijanud Darori. Jadi ini adalah kitab syarah penjelas atas risalah Al-Alamah Al-Bajuri, kurang lebih seperti itu. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan pertamanya. Ila dzalik kita berisalah, di dalam kitab risalah tersebut dikatakan atau ditulis oleh Imam Bajuri, faqultu wabillahi taufiqi dengan taufik Allah gitu, yajibu ala kulli mukallafin ya, diwajibkan atas setiap mukallaf ya. Mukallaf itu pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Artinya mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebankan syariat kepadanya, yang ditandai yang artinya sudah masuk akil balik ya, yang ditandai dengan haid pertama bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki. Yajib ala kulli mukallaf, diwajibkan atas setiap mukallaf, kata Imam Bajuri. Kemudian diterangkan oleh Imam Nawawi, min dzakarin wa unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, walau minal awam, baik itu dari golongan awam, wal abid, seorang hamba ya, seorang budak gitu, wal khodam wal khodimu ya, ini seorang pelayan, wajib hukumnya gitu, baik itu orang merdeka, orang awam, orang profesor, orang yang berilmu, itu wajib hukumnya ayya arifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuz, untuk mengetahui apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ma yastahil, dan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma yajuz, dan hal-hal yang jaiz atau yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah.
Eh, wal Kemudian di sini wajibu syar'an ala min zakari wajibu syar'an wujuban ainian, dan diwajibkan secara syariat itu wujuban ainian, fardu ain, wajib ain ya. Jadi mengenal Allah itu, tauhidillah itu hukumnya, atau ma'rifatullah itu hukumnya wajib atau fardu ain, wajib bagi setiap hamba gitu, wajib bagi setiap orang secara syariat itu ya, mengenal Allah tuh wajib hukumnya. Kemudian ainan ma'rifatun kullu aqidatin bidalili hal al ijmali ya. Nah, jadi ada dua, mengenal Allah itu ada dengan dalil ijmali, ada dengan dalil tafsili. Nah, yang wajib itu adalah dengan dalil ijmali ya. Dalil ijmali itu apa? Dalil ijmali adalah dalil yang secara umum kalau bahasanya itu ya, kalau diartikan secara bahasa. Adapun dalil tafsili itu adalah dalil yang mendetailkan, kita bisa menerangkan dalil tersebut ya. Nah, dalil ma'rifatullah atau mengenal Allah dengan dalil tafsili, dengan dalil yang detail, itu fardu kifayah. Artinya tidak semua orang harus paham, harus bisa itu gitu. Cukup ada dari satu atau dua orang atau sebagian kecil orang dari sekelompok besar masyarakat yang bisa melakukan itu sudah runtuh kewajibannya, gugur kewajibannya. Adapun dengan dalil yang secara umum itu semua orang, setiap orang itu wajib hukumnya ya, wajib hukumnya setiap orang mengenal Allah minimal dengan dalil ijmali, dengan dalil yang umum. Kalau dengan dalil yang detail itu tidak wajib bagi semua orang, tapi fardu kifayah. Artinya dalam satu kelompok harus ada yang bisa itu. Fayajibu ala ahli kullu nahiyatin yasukku sulmin hana. Ini tadi saya bilang ya, pada setiap kelompok harus ada satu yang bisa menjelaskan dalil tafsili ila ghairiha ayyakuna fihim ya'rifuha bidalil tafsili. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa dalilul ijmali huwa ma'juzun an tafsirihi wa daf'u syabbahahu. Ya, kenapa harus ada yang bisa menjelaskan dalil tafsili? Karena dalil ijmali ini dianggap lemah dalam mempertahankan akidah, dalam mempertahankan ma'rifatullah dari subhat-subhat gitu. Jadi kalau kita hanya mengetahui dalil secara umum itu masih bisa dipatahkan secara argumentatif lah, mungkin seperti itu ya. Tapi ketika kita bisa mendetailkan dalil itu, nah itu lebih kuat gitu ya. Fa'idha qila laka, apabila dikatakan kepada kamu ma dalilu ala wujudihi ta'ala faqul ta'al alam walam ta'rif jihatad dilalah hal hiya hudusun au imkanahu au huma au araftaha walam taqdir ala faqasyib fahuwa dalilul ijmaliyah. Dalil ijmal itu contohnya gini, ketika ada orang tanya, apa buktinya Tuhan itu ada? Apa buktinya Allah itu ada? Ya alam semesta ini gitu ya, tanpa kamu bisa jelaskan gitu. Lah bukannya alam semesta ini tercipta dari teori Big Bang misalkan gitu menurut fisika. Ya enggak, ada Allahnya gitu, ada Tuhannya, ada yang menciptakannya. Nah, ini yang disebut dalil ijmali, karena kita tidak bisa menjelaskan Tuhan itu gitu, hanya bilang ya alam ini ciptaan Allah gitu. Kemudian ketika ada teori, misalkan di teori modern, di teori fisika, yang alam semesta ini adalah teori Big Bang gitu, meledaknya adalah dulunya satu kesatuan, kemudian meledak dan terus expanding ya, expanding itu terus melebar, meluas sampai sekarang dan belum berhenti. Berarti kan terjadi dengan sendirinya, begitu kata orang yang mungkin ateis misalkan gitu. Nah, ketika kita tidak bisa menjelaskan atau membantah argumentasi teori Big Bang tadi, maka kita hanya mengerti dalil ijmali. Ya pokoknya ada Allah gitu. Nah, itu adalah contohnya di sini. Nah, itu bisa dipatahkan oleh kesubhatan. Jadi teori Big Bang itu bisa setara tanda kutip mengalahkan argumentasi kita ya, bukan mengalahkan
keberadaan Allah itu sendiri sebenarnya. Kemudian di sini i'lam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin ay ya'rifa jami'u ma yajibu faqih wa jami'u faqih ta'ala fama qamat al adillah al aqliyah au naqliyah. Nah, ini kata Imam Nawawi Al-Bantani, maka wajib secara syariat bagi semua orang untuk mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah, baik itu dengan dalil akli ataupun dengan dalil nakli. Jadi ada dua dalam hazanah ilmu Islam itu, ilmu tauhid itu. Dalil itu adalah secara bahasa artinya petunjuk. Nah, petunjuk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, petunjuk al-aqliyah, petunjuk yang berdasarkan akal. Proses kita berpikir itu disebut dalilul aqliyah. Kemudian ada petunjuk atau ada dalil yang berdasarkan teks keagamaan ataupun teks dalil wahyu, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, kitab-kitab para ulama. Itu adalah dalil nakli. Nah, mengetahui, mengenal Allah dan semua sifat-sifatnya itu bisa dengan boleh dengan dalil akli, ya, dengan dalil proses berpikir kita, ataupun dengan dalil nakli, ataupun dengan dalil yang tertulis gitu. Dan dengan dalil tersebut kemudian saya tambahkan lagi dalil nakli, dalil akli itu bisa kita dapatkan melalui proses membaca, ya, iqra dari ayat-ayat Allah al-kauniyah. Ayat itu secara, kan kalau tadi dalil petunjuk, kalau ayat artinya tanda. Ayat-ayat itu tanda. Ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa kita baca dari ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang Allah firmankan, yaitu Al-Quran, ataupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang sifatnya itu penciptaan benda, ya, misalkan bumi, ya, itu kan ciptaan Allah, bisa kita pelajari, bisa kita baca sehingga kita mengagungkan Allah. Tumbuhan, hewan, semuanya itu adalah petunjuk bagi kita bahwa Allah itu ada. Dan dengan dalil-dalil tersebut, semua kita harus pada akhirnya adalah harus bisa tanazuh, ya. Tanazuh itu mensucikan Allah. Fayajibu alaina ta'ala kama min jihatil adil. Oh ya. Jadi di sini disebutkan bahwa pada akhirnya dengan dalil akli ataupun dalil nakli, dengan itu kita harus bisa mentanazuh, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang ada dalam benak kita, gitu ya. Itu saja, ya, untuk pembelajaran kitab tauhid pertama kita di dalam kitab Tijanud Darori. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi buat kamu yang belum subscribe, boleh diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Bila ini bermanfaat, kalian silahkan share, ya, silahkan share. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.